Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selamat Idul Fitri dulu ya, masih bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin untuk seluruh penonton Sobat Ojo Lali di 5 benua. Hari ini saya mau membahas tentang Lin Chi-wei ya, yang baru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung ya, dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat uang miliaran rupiah dari perusahaan CPO setelah dia memberikan asistensi atau rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Perdagangannya, untuk mengeluarkan PE, persetujuan ekspor terhadap perusahaan-perusahaan minyak sawit yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan izin ekspor karena mereka belum memenuhi kewajiban memenuhi pasar domestik minyak itu kurang dari 20%. Apa istilahnya DMO ya, domestic market obligation ya. Namanya Lin Chi-wei. Lin Chi-wei ini ekonom yang termuka di masa lalu ya. Bukan di masa lalu, dia selalu dipakai oleh Menko, oleh salah satunya dipakai oleh Menko Sofyan Djalil, kemudian dipakai lagi oleh Menko Darmin Nasution, oleh Erlangga Hartarto, oleh Bakri Muhammad Bakri itu Menko Bakri itu loh, Ahmad Bakri, bukan Ahmad Bakri, Abu Rizal Bakri. Dan sudah muncul ya saat debat presiden tempo hari itu, dan dia memang punya kapasitas intelektual di bidang analisis keuangan dan ekonomi, kira-kira begitu. Dan juga masa lalunya itu sangat harum ya, karena dia selalu memberikan kontribusi pemikiran bagi ekonomi Indonesia ya, sebagai tim asistensi para Menko itu, staf khusus dan lain-lain. Tetapi nilai-nilai dalam kehidupan itu kalau tidak dijaga itu selalu meluncur ya. Akhirnya dia bermain dua kaki dan kemudian terjebaklah dia oleh permainan uang ya, dengan menggunakan kapasitas ilmunya untuk mendapatkan uang miliaran rupiah dan mempengaruhi kebijakan politik pemerintah untuk melayani kepentingan pengusaha atau kepentingan oligarki, dan dia kemudian hancurlah ya reputasinya sebagai seorang intelektual. Ini berbeda dengan dengan Rocky Gerung. Katanya ini, kata kawan saya, kalau Rocky Gerung itu diundang untuk suatu acara, asal nggak bentrok dengan acara lain, dia datang. Datangnya itu tidak perlu dijemput, dia datang sendiri dan tidak perlu dibayar. Tidak menentukan tarif bayaran. Beda tentu dengan tim asistensi atau staf khusus ya, atau dengan tim istilahnya advisory atau apa gitu. Dia memberikan harga terhadap ilmu yang dia akan sumbangkan untuk bangsa. Tapi Rocky Gerung itu kemudian dia mempersoalkan ya kekuasaan yang tidak dipakai dengan semestinya dalam posisinya sebagai intelektual merdeka. Masih ada kita memiliki orang seperti intelektual seperti Rocky Gerung ya, intelektual bebas ya, intelektual merdeka, dan tidak bisa dikooptasi oleh sebuah pekerjaan atau oleh sebuah jabatan yang ditawarkan oleh orang lain. Dan dia muncul setiap hari bersama Hersu Beno Arif. Luar biasa ya, meskipun dia non muslim tetapi dia bisa membuka perspektif terhadap
memberikan arah terhadap perjalanan bangsa ini, dan dia menggoyang-goyang ya kekuasaan-kekuasaan, tiang-tiang kekuasaan yang ya begitulah ya, kekuasaan cenderung selalu korup, ya enggak? Ada orang yang dalam perjalanan karir intelektualnya itu menaik, dia pertahankan reputasi itu. Ada juga yang dia kemudian bersekutu dengan iblis ya, sebagaimana Dr. Faust ya, dalam karya novel yang terkenal karya Goethe. Itu selalu ada manusia modern yang kemudian bersekutu dengan iblis demi reputasi, demi kemasyhuran, demi nama baik, demi memperlihatkan supremasi intelektualnya. Dia sebentar saja melakukan negosiasi dan kemudian melakukan transaksi dengan iblis, dan iblis menjanjikan kecemerlangan nama, ketajaman analisis dalam komunitas yang akan menghormati dia, dengan syarat dia harus berkawan dengan iblis. Dan akhirnya ikatan-ikatan komitmennya dengan iblis yang menjanjikan satu kecemerlangan pemikiran, satu kecemerlangan pijar-pijar intelektual dalam bangsanya, dalam komunitasnya, membuat ya sang intelektual yang sudah bertransaksi dengan iblis itu, dalam konteks Dr. Faust, dan dia tidak bisa kembali, dan dia terus dalam kooptasi dan dijinakkan oleh iblis itu. Itulah yang saya maksud sebagai pengkhianatan intelektual. Dia mengkhianati nuraninya sendiri untuk mendapatkan besaran-besaran material yang dijanjikan oleh iblis modern itu, dan dia kemudian di ujung karirnya masuk ke dalam jurang kehancuran dan pecah, berderai, berkeping-keping di dasar jurang kenistaan. Ada juga yang dulu aktivis 98 yang begitu vokal, tapi kemudian masuk parlemen. Dia menjadi corong kekuasaan dan tidak punya lagi sikap intelektual seorang yang berjiwa merdeka. Ada lagi seorang ilmuwan masuk terserap dalam eksekutif, bisa memetakan persoalan, dan hanya sekedar memetakan persoalan, dan dia memasarkan kecanggihan pemetaan dia dalam melihat persoalan-persoalan bangsanya yang memerlukan satu kepemimpinan yang lemah, yang sekarang yang memerlukan kepemimpinan yang kuat, yang sekarang tentu dia bisa memetakan ada 3 masalahnya: leadership yang lemah, penegakan hukum yang lemah, dan kemudian bangsa yang terbelah. Tapi dia tidak bisa keluar dari kenikmatan kekuasaan itu dan menikmati kekuasaan yang busuk itu, sambil dia terus menyuarakan, memposisikan posisi intelektual dirinya seakan-akan dia seorang intelektual yang merdeka, padahal dia seorang pengkhianat, mengkhianati nuraninya sendiri, menjual kemampuan ilmunya itu, satu untuk bangsa dan satu untuk ketamakan dirinya. Dia bermain 2 kaki, 1 kaki di satu kekuasaan yang dia kritik, kekuasaan yang busuk itu, kaki yang satu dia berperan, seolah-olah berperan di ruang-ruang civil society. Jadi kita melihat ada 4 corak sekarang. Seorang intelektual yang merdeka seperti Rocky Gerung, seorang intelektual yang di luar kekuasaan, di luar eksekutif, di luar parlemen, di luar yudikatif, tetapi dia kemudian bersekutu dengan iblis dan menghancurkan reputasi intelektualnya sendiri. Dia bermain 2 kaki, seperti Lin Chiwei bermain
di eksekutif dan juga bermain di ruang-ruang dan di kolam oligarki. Dia mendapatkan keuntungan material dari dua belah pihak. Lin Chiwe ada lagi dulu aktivis dan kemudian masuk parlemen, kemudian dia menjadi skrup yang memperkuat skrup kekuasaan yang meninggalkan rakyatnya dan mengabdi pada oligarki, dan dia tetap bersuara vokal, kali ini vokal untuk mendukung kekuasaan, dan dia menjadi seorang intelektual yang memiliki corong, dan corong itu dipakai untuk menyuarakan kepentingan kekuasaan yang dia bela mati-matian karena dia ada di dalam bagian struktur kekuasaan itu. Dan yang keempat, seorang intelektual yang juga melacurkan dirinya, dan dia tidak ingin melepaskan kenikmatan syahwat kekuasaan dan syahwat duniawi itu, sambil mencoba memikat hati publik bahwa dia masih seorang intelektual merdeka sebagaimana dulu dia ada di dalam, berasal dari sebuah kampus yang ternama di Jawa Tengah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kekuasaan yang indah. Saya mau murojaah dulu ya, mengawetkan hafalan, moga-moga gak lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.